Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita memujinya dengan menyebut nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dia yang maha agung dengan keagungannya. Selawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, suri tauladan kita. Maka selayaknya kita untuk mengikuti langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Abu Hurairah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita akan mengkaji kitab yaitu Adabun Islamiyatun, Adab Harian Muslim Teladan, yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas adab sebelum makan dan adab sedang makan. Dan alhamdulillah adab-adab sebelum makan sudah kita bahas. Kemudian kita melanjutkan adab-adab ketika makan. Dan adab-adab ketika makan ini kita sudah membahas poin-poinnya sebanyak 7 poin yang telah kita, kalau enggak salah 7 poin ya mama papa, 7 poin yang kita bahas kemarin. Dan insyaallah pada kitab ini adab sedang makan itu ada 11 poin yang akan kita bahas, dan sebelumnya kita bahas sebanyak 7 poin. Untuk saat ini wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sebelum kita memasuki poin yang belum kita pelajari, maka tidak mengapa kalau kita mengulang atau memurajaah adab sedang makan untuk mengingatkan kita kembali. Yang pertama wahai jamaah, yaitu yang kita bahas kemarin adalah di dalam kitab ini adalah memulai makan dengan mengucapkan bismillah. Kita ucapkan bismillah. Dan juga kita telah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Apabila kita lupa ketika kita makan atau dalam separuh dari makan kita lupa mengucapkan bismillah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah bismillahi wal awalahu wal akhirahu, dengan menyebut nama Allah yang di awal dan di akhir. Kemudian yang kedua wahai jemaah, yaitu kita memuji Allah tabaraka wa taala dengan pujian yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan, yaitu dengan doa yang mungkin semua dari kita sudah hafal, yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hada warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Seperti yang kita sampaikan kemarin pertemuan sebelumnya, siapa di antara kita yang mengucapkan pujian ini kepada Allah tabaraka wa taala setelah makan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, ternyata dosanya diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian wahai jemaah yang ketiga, sebagai murojaah kita pada pagi hari ini, hendaknya kita makan menggunakan tiga jari. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu jangan sampai kita atau jangan kita mencuci tangan kita ini sebelum kita menjilatinya. Yal'aqaha aw yul'iqaha, dijilati terlebih dahulu kemudian atau dijilati, mungkin istri kita yang menjilatinya. Ini yang keempat, poin yang keempat.
Kemudian poin yang kelima, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila ada dari makanan kita yang terjatuh, maka bersihkanlah yang kotornya. Summa liyakulha wala yada'ah lisyayatin. Jangan sampai awak tinggalkan makanan yang jatuh cako padahal masih bisa awak berosiong buat tinggalkan untuk syaitan. Kemudian wahai jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang keenam adalah jangan sampai kita meniup makanan kita yang panas atau meninggalkan makanan kita itu lebih dingin. Ini tidak diperbolehkan. Dan juga tidak diperbolehkan kita meniup minuman yang lagi panas, yang masih panas. Tidak boleh kita tiup. Dan apabila kita meminumnya, hendaknya kita minumnya 3 kali atau bernapas 3 kali di luar gelas. Apa kata Nabi SAW? Kana yatanaffasu fis syarabi salasan. Rasulullah SAW jika minum beliau bernapas atau meneguk 3 kali dan bernapas di luar gelas. Kemudian poin yang ketujuh yang telah kita bahas yaitu menghindarkan diri kita jangan sampai kekenyangan atau melampaui batas, wahai jemaah. Karena kata Nabi SAW, makanlah sehingga yang kita makan tadi tidak perlu banyak tapi bisa menggerakkan tubuh kita, bisa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya kita tidak bisa, apa kata Nabi SAW, maka lakukanlah fasulusuli ta'amihi wa sulusuli sarabihi wa sulusuli nafasihi. Kita makan 1/3 untuk makan, kemudian kita minum 1/3 untuk minum, kemudian 1/3-nya untuk bernapas. InsyaAllah ini adalah akan membuat kita kenyang. Kemudian wahai jamaah, poin yang ke-8 yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu adalah hendaknya wahai jamaah kita makan dan minum dalam suatu jamuan kita mendahulukan orang yang lebih tua, atau kita mendahulukan orang yang memiliki derajat. Contohnya mama, mungkin ketika awak ingin makan bersama dalam satu jamuan, ada guru awak, dan mana guru awak memiliki derajat lebih tinggi daripada kita. Atau ada orang tua lebih tua pada awak leh, maka awak utamakan orang cako sebelum awak utamakan. Hal ini wahai jamaah merupakan bagian dari adab yang terpuji. Kalaulah kita lakukan hal tadi wahai jamaah, ini adalah merupakan adab yang terpuji. Apabila kita tidak menerapkan adab ini wahai jamaah, berarti kita mencerminkan diri kita ini adalah orang yang serakah dan celaka dan tercela. Kalau nak awak dahulukan orang yang mempunyai derajat lebih tinggi pada awak, atau orang tua lebih tua pada awak, maka awak mencerminkan diri kita ini adalah serakah dan tercela. Ini poin yang ke-8. Kemudian poin yang ke-9 wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila kita makan bersama di dalam satu jamuan, maka jangan sampai kita memandang teman kita atau orang lain. Jangan dipandang seolah-olah mereka merasa diawasi. Jangan sampai awak pandang kawan awak cako atau orang lain seolah-olah mereka itu merasa diawasi ketika makan wahai jamaah. Dan ini tidak terkesan mengawasinya wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu wahai jamaah? Karena kalau awak memandang wang du berkesan awak mengawasinya, ini akan canggung, malu. Siapa dia tahu awak mama ketika awak makan ditengok tu dia uang, pasti awak canggung, malu awak. Jangan sampai awak mengganggu kawan-kawan awak sambil makan. Namun wahai jamaah,
Bagaimana sebaiknya kita ini wahai jamaah ketika kita makan satu jamuan bersama sehingga kita tidak melihat atau merasa teman kita itu diawasi, maka sebaiknya kita menundukkan pandangan kita dari teman-teman kita yang lagi makan. Kita tundukkan pandangan kita. Jangan sampai awak selalu memandang mereka seperti kita mengawasi mereka wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau awak mama papa kalau cuna itu tersinggung tak perasaan awak tersinggung kan? Tersinggung perasaan kita wahai jamaah atau kita merasa terganggu. Karena di dalam Islam ini wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita tidak boleh mengganggu sesama muslim. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai jamaah, sesungguhnya mengganggu sesama muslim itu secara umum itu adalah zalim. Zalim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ternyata wahai jamaah mama papa, zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan. Kalau awak nongon kegelapan hari kiamat itu apa papa? Sedangkan kita di dunia saja wahai jamaah, ketika mati lampu, yang pertamanya terang menderang, tiba-tiba mati, pasti pandangan kita itu gelapnya luar biasa. Pertama mati tadi, dan kita pasti merasa risau. Walaupun diri kita tidak risau, tidak takut, setidaknya kita risau akan keluarga kita ke dalam kegelapan. Mungkin kita risau kepada anak kita, mungkin kita risau kepada cucu kita karena kegelapan. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata zalim ini adalah kegelapan pada hari kiamat. Jangan sampai awak merasa menzalimi teman awak cako. Walaupun hanya mungkin bercanda, karena bercanda itu mempunyai batasnya wahai jamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian poin yang ke-10 wahai jamaah. Janganlah kita melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut dipandang dari pandangan manusia yaitu jijik. Jangan awak melakukan sesuatu pandangan yang mana dipandang oleh manusia itu jijik. Kalau awak sambil makan mama, tu awak lakukan hal-hal yang menjijikkan, mengganggu enggak? Pasti mengganggu. Uang yang litak, yang betul-betul litak, ketika di hadapannya menampak, ketika di depannya ada hal yang menjijikkan, pasti hilang litak cako. Dan nak makan wak oleh mama papa. Jangan sampai wak melakukan hal yang menjijikkan di depan saudara kita lagi makan. Kemudian wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kelanjutan di poin yang 10, tidak pula membersihkan tangan dalam piring dan tidak pula menundukkan kepalanya hingga dekat dengan piring. Jangan pula awak tundukkan kepala awak ko dan sampai pula di dalam piong cako. Maka mengganggu dah tu mama. Itu mengganggu tu. Bayar bono nunduk sampai lo nak kepala ke dalam piong leh. Tu mengganggu. Kemudian kita mengunyahnya dengan kunyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai botol-botol ala anju kunyah cako kodok makan. Kemudian jangan jatuhkan mama yang awak kunyah cako. Jangan sampai awak menjatuhkan makanan yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala berupa rezeki kepada kita. Kemudian wahai jamaah, juga kita tidak boleh berbincang-bincang dengan kata-kata yang kotor. Kotor dan menjijikkan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Karena hal itu adalah dapat mengganggu teman kita sedang makan, sedangkan mengganggu seorang muslim wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala adalah perbuatan yang haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 55
58. Coba mamak bekok bapak tengok surah Al-Ahzab ayat 58. Di situ awak tidak boleh mengganggu laki-laki dan perempuan yang muslim. Kalau seandainya awak ganggu wang tu, seolah-olah awak menampung dosa jako. Awak tampung dosa jako. Kenapa awak mengganggu sesama muslim? Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wahai jamaah, poin yang ke-11 adalah ketika kita makan dengan orang yang fakir atau orang yang miskin, maka selayaknya kita mendahulukan mereka. Wak dahulukan wang yang fakir dan miskin cako. Wak dahulukan wang cako mama papa. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita makan bersama-sama dengan teman kita wahai jamaah, seangkatan jong awak, seumu jong awak, atau kawan sekolah mama papa, nak apa jodoh awak makan cako sambil bercanda, atau awak cako berbagi dengan kisah-kisah yang bahagia, atau awak cako bercerita dengan mungkin kesedihan kita yang tidak melampaui batas, silakan, tidak mengapa. Boleh kita makan sambil bercanda kalau seandainya itu satu teman. Seangkatan jo awak, sekawan jong awak nak apa jo untuk membagi kebahagiaan ketika makan. Jika kita makan dengan orang yang memiliki kedudukan wahai jamaah, maka kita harus melakukan atau santun dengan uang jako. Santun awak dengan uang yang memiliki kedudukan. Contoh mama, mungkin aparat desa awak atau kru-kru desa yang makan sama awak. Tentu uang itu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada kita. Kita sebagai masyarakat biasa, mereka adalah sebagai pemimpin kita di desa. Kalau awak makan bersama uang itu, awak harus memiliki rasa santun ke uang itu. Tidak boleh santun. Atau kita harus hormat kepada mereka. Ini poin yang ke-11. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, poin ke-11 ini adalah poin yang terakhir, yaitu adab ketika sedang makan. Kemudian wahai jamaah, kita akan membahas yaitu poin yang C-nya, adab ketika setelah makan. Potang wak bahas adab adab ketika ingin makan, adab ketika sedang makan. Sekarang adab ketika awak selesai makan. Yang mana poin-poin ini wahai jamaah? Poin adab ketika kita selesai makan tidak jauhnya dari poin adab ketika kita sedang makan. Maka kita bahas wahai jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, adab setelah makan adalah menghentikan makan dan minum sebelum kekenyangan. Jangan sepuluh awak bekok makan bayayo tapi nak tolak togak setelah itu mamak pak ya. Hal ini semata-mata meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindarkan diri dari kekenyangan yang menyebabkan rasa sakit pawi. Sampai puluh sakit pawi dia makan jako itu ndak sesuai dengan tujuan nak makan jako dan mamak papa yo. Tujuan makan awak jako adalah untuk menegakkan tulang punggung kita, atau diartikan kita bisa untuk beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala, menghilangkan rasa lapar kita. Sehingga kalau awak berlebih cako sampai puluh sakit pawi, nak sehat awak dapat doh, tapi sakit pawi. Kemudian wahai jamaah, dan juga tidak menunjukkan kekerakusan dalam makan yang dapat menghilangkan kecerdasan. Ternyata mama kalau awak sering makan banyak sampai kekonyangan itu menghilangkan kecerdasan awak. Bayangkan tuh mama. Padahal makannya kan penyebabnya bisa menghilangkan kecerdasan kita. Kemudian wahai jamaah, yang kedua adalah hendaknya kita menjilati jari jemari kita sebelum kita melapnya, sebelum kita mencucinya. Seperti yang kita sampaikan tadi di awal tadi, bahwasanya jangan sampai kita mencuci tangan kita ini sebelum kita menjilatinya.
yal'aqaha aw yul'iqaha. Tapi diutamakan kita mencucinya wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian wahai jamaah, poin yang ketiga adalah kita memungut makanan kita yang terjatuh ketika kita sedang makan. Jangan sampai kita tinggalkan makanan yang terjatuh tadi wahai jamaah. Sebagai bagian dari kesungguhan dalam menerapkan adab makan, dan hal itu termasuk mencerminkan rasa syukur dan atas limpahan nikmat Allah tabaraka wa taala yang diberikan sama kita. Kalau awak ambil makan awak cakap mamak yang terjatuh cakap, itu menandakan awak merasa syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang keempat adalah membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela gigi. Siap makan awak cakap mamak, jangan lupa awak bersihkan makanan, sisa-sisa makanan di sela gigi awak. Dengan cara apa mama papa? Bisa kita dengan cara berkumur-kumur. Kenapa begitu wahai jamaah? Karena dengan mulut kita inilah kita berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan mulut kita inilah kita berbicara dengan saudara kita, dengan saudari kita. Maka selayaknya kita ketika kita selesai makan, kita bersihkan mulut kita tadi dari sisa-sisa makanan wahai jamaah. Jangan pula bekok dari sisa-sisa makanan cako tak ganggu kau saudara awak cako ketika awak berbicara. Terkadang mama tanpa sepengetahuan awak kan, awak tak tahu tu dah mama pak siap makan kadang-kadang ada je warna merah di gigi awak. Lah balado di situ. Nak tahu tu dah kan? Padahal kadang-kadang awak lah berkumur-kumur, kemudian awak lah bersihkan, ada je tersolek lah yang warna merah tu. Mungkin kalau pandang kita sendiri wahai jamaah, tak kala saudara kita berbicara dengan kita, kemudian ada aroma-aroma yang tidak sedap dikeluar dari mulutnya, tentu kita tidak merasa nyaman. Kita tidak akan merasa nyaman. Apakah kita tak malu dengan mulut yang kotor ini ketika kita berzikir kepada Allah tabaraka wa taala? Itu lebih malu awak lima mak papa. Berzikir kepada Allah tabaraka wa taala dalam keadaan mulut tidak bersih. Sedangkan sesama awak aja tu itu merasa awak terganggu. Jadi mama yang keempat apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersihkan sisa-sisa makanan di mulut kita. Kemudian wahai jamaah, yang kelima, poin yang kelima adalah hendaknya memuji Allah tabaraka wa taala ketika kita selesai minum susu atau kau awak kau apa kan disiapkan minuman. Bekok dibagi ke awak minuman cako. Atau awak minum susu, atau awak minum teh, atau minum kopi. Jangan lupa awak setelah itu memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan apa cara memujinya? Doa yang mungkin sering awak dengar dan dah hafal di awak. Minum teh, minum kopi, minum susu, ayu yang lain. Apa awak baca? Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna. Wazidna minhu. Tapi kalau awak mungkin doanya panjang lah awak mama ya. Tapi di dalam buku itu diajarkan ke awak Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Ini doa ketika kita selesai minum dari minuman kita, baik itu kita minum susu, baik itu minum kopi, baik itu kita minum yang lainnya. Ini yang kita ucapkan wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, dan tambahlah rezeki kepada kami. Awak minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar diberikan keberkahan atas rezeki minuman tadi yang Allah berikan kepada kita. Kemudian awak minta tambah oleh. Bayangkan tu mama, awak kau ndak bisa menjauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun itu wahai jamaah, kita tidak bisa jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Perlu kita ingat bahwasanya Allah itu tidak butuh dengan kita. Yang butuh dengan Allah itu adalah kita sebagai hambanya.
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita meninggalkan Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita ulang wahai jamaah, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala kita selesai minum dari susu atau minum qahwa, yaitu kopi, teh, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ulangi lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Wazidna ini artinya wajama, kita meminta keberkahan kepada Allah tabaraka wa taala, kita meminta menambah rezeki kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal lali bada taala rezeki wa minta lah ke Allah tabaraka wa taala, wazidna minhu, kemudian tambahlah rezeki tadi, berkahilah rezeki tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian wahai jamaah, ketika kita makan di rumah saudara kita dan mungkin kita dalam keadaan berpuasa, mungkin kita dalam keadaan berpuasa, mungkin mama papa berpuasa Senin Kamis atau puasa Daud, tiba-tiba saudara awak disuruh awak makan di umainya. Kalau manusia yang mengetahui keutamaan memberi makan orang berpuasa tadi, mama papa baca bi awak dumai wang makan mama papa. Dia apa? Saudara awak cako sejak pagi sampai maghrib menahan rasa haus dan lapar. Tiba-tiba awak bayinya untuk makan atau untuk berbuka. Pahalo puasa saudara awak cako itu mama papa dapat ke awak ni. Sedangkan awak tak berpuasa tu. Bisa awak mendapatkan pahala puasanya. Bayangkan itu. Maka daripada ini wahai jamaah perlu kita perhatikan bersama, ketika kita makan di rumah saudara kita, baik itu sesama saudara muslim, ketika kita selesai makan, maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa mama? Ketika awak puasa, babuko rumah saudara awak. Lah selesai awak makan cako minum lah konyang, jangan lupa awak berdoa. Apa doanya? Aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Iko doanya. Aftara kau telah berbuka. Aftara indakumus shaimun, telah berbuka wa berpuasa di sisi kalian. Dah berbuka wa berpuasa cako. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah memakan makanan kalian. Bayangkan wahai jamaah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa. Aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaika. Ternyata mama papa yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketika saudara awak berpuasa, awak ajak ke rumah awak untuk apa? Untuk berbuka. Malaikat Allah tabaraka wa taala mendoakan untuk awak. Didoakan oleh malaikat. Itu kalau malaikat mendoakan, makna suka mama pado. Siapa nak ingin didoakan oleh malaikat? Seluruh di antara kita wahai jamaah pengen didoakan oleh manusia. Apalagi ini malaikat yang langsung mendoakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi makan, mengajak saudara kita berpuasa, berbuka di rumah kita. Aftara indakumus shaimuna. Ini mama. Aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Telah berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa. Telah makan makananmu orang-orang yang baik. Wong berpuasa baik itu nama mak bapak baik. Dan semoga para malaikat berselawat atasmu atau malaikat mendoakanmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini adalah 5 poin adab setelah makan. Untuk sebagai penutup wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, maka akan kita ulangi satu kali lagi
yaitu adab setelah makan. Yang pertama tadi wahai jamaah, menghentikan makan dan minum sebelum sampai kekenyangan. Jangan sampai awak kekonyangan. Sampai sakit poik pulau kodo bonti. Karena makan banyak cako akan menghilangkan kecerdasan kita. Kemudian yang kedua wahai jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala, jangan lupa kita menjilati tangan kita atau kemudian mengusapnya atau mencucinya, dan mencuci tangan itu lebih utama. Tapi tetap awak jilat dulu mama. Kalau awak cuci. Kemudian ketiga wahai jamaah yang Allah tabaraka wa taala, memungut makanan yang jatuh cako, bersihkan yang kotor. Wak makan yang bisa wak makan, jangan sampai awak tinggalkan untuk syaitan. Summa liyakulha wala yada'ah lisyayatin. Kemudian yang keempat wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, membersihkan mulut kita dari sisa-sisa makanan. Jangan sampai beko awak siap makan dah awak bersihkan dah mengganggu saudara awak ketika awak berinteraksi. Karena mulut ini wahai jamaah untuk berinteraksi dengan saudara kita dan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kelima wahai jamaah yang terakhir adalah kita memuji Allah tabaraka wa taala kalau kita selesai dari minum awak. Baik minum susu yang sampaikan tadi, baik itu minum teh, baik itu minum yang lainnya. Maka ucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar diberikan keberkahan kepada apa yang telah direzekikan oleh Allah tabaraka wa taala awak. Kemudian awak minta tambah lihat kepada Allah tabaraka wa taala atas apa yang direzekikan oleh Allah kepada kita. Kemudian terakhir wahai jamaah dari poin yang kelima ini adalah jangan lupa kita mendoakan uang yang Allah mengajak awak makan di umainyo ketika awak berpuasa. Dengan doanya aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abraru wa salat alaikumul malaika. Tidak berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa, telah makan makananmu orang yang baik, dan semoga para malaikat mendoakanmu atau malaikat berselawat atasmu. Itulah poin-poin pagi kau mama papa yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah tabaraka wa taala untuk salah satu penghuni surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, mungkin pagi ko hanya ko yang buat sampaikan mama papa, dan insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas adab-adab jamuan. Adab-adab jamuan. Iko yang akan awak bahas ketika pertemuan selanjutnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mungkin hanya ini yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala bahwasanya apa yang kita sampaikan tadi semuanya itu benar, itulah dari Allah tabaraka wa taala. Kalau ada dari salah dari kami itu semata-mata dari syaitan. Maka daripada itu wahai jamaah yang Allah taala, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar kita bisa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.